Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mohon maaf ya, telat beberapa menit dari waktu yang sudah ditetapkan. Ya, hujan badai ya, di tempat saya hujan gede banget. Memang di rumah ini kalau saya BOP live malam hari Instagram di belakang rumah, jadi banyak angin dan segala macem. Saya nggak berani mulai, jadinya agak-agak sedikit telat. Mohon maaf ya, udah banyak yang join. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang mantau BOP live kita di Instagram pada malam hari ini. Semangat semuanya, luar biasa. Wah, ada Pak Alexander Gunawan. Salam hormat Pak. Ada Ibu Teti Mei, ada Ibu Tribuntarsi ya. Oke, pada malam hari ini ya BOP live saya akan mendatangkan narasumber. Wow, narasumber, ya enggak? Narasumbernya siapa? Ya enggak? Narasumbernya namanya sedikit sama sih ya, tapi beda nasib. Namanya ada Wijaya-Wijayanya ya, beda nasib. Nasibnya adalah ya lebih baik dan lebih baik lagi. Amin insya Allah ya, semuanya yang terbaik ya, semuanya terbaik buat kita ya, terutama buat kesehatan kita, buat mitra-mitra ISC agar lebih semangat lagi. Wow, luar biasa ya. Pada malam hari ini ya BOP live saya akan kedatangan seorang ahli, wow, bukan staf ahli kepresidenan ya. Staf ahli dalam dunia marketing kayaknya nih, ya enggak? Tapi saya yakin banyak experience yang beliau dapati ya. Dia akan berbagi nanti sesi sharing dengan mitra-mitra ISC ya. Tema kita ini adalah powerful words ya, menghadapi calon mitra. Kan banyak nih mitra-mitra ketika diajak, "Ntar dulu deh," ya enggak? Mitra-mitra kalau diajak pikir-pikir dulu. Nanya izinnya bagaimana ya, macem-macem. Nah, kita harus punya powerful nih ya, powerful word, kata-kata mukjizat ya, istilah kerennya lagi, istilah selengeannya, ngelesnya bagaimana. Iya. Ya, oke. Coba kita panggil aja ya, langsung ya. Oke, kita panggil langsung aja orangnya. Panggil keren, pakai WA dulu. Waduh, lihat dulu nih, saya mau ajak bergabung nih. Oke, siapakah beliau ya? Siapakah beliau? Oke, siapakah beliau? Bapak Andika Wijaya Kurniawan. Wah, kan namanya ada Wijaya-Wijayanya, ya enggak? Kita tunggu orangnya ya. Kita tunggu ya, siapa yang mukanya kayak gimana ya, mukanya kayak bagaimana. Oke, sebentar, kita undang aja ya, ya, kita undang saja Bapak Andika di mana ya. Kita ajak Pak Andikanya bergabung langsung, nyemplung di sini ya. Oke ya, sebentar. Ya, saya udah undang ya, moga-moga tidak terganggu dengan koneksi seperti halnya BOP live di Facebook saya kemarin ya. Oke, nah ini kayaknya nyambung nih. Waduh, selamat malam. Selamat malam Pak Andika. Selamat malam. Aduh, mohon maaf Pak, waktunya agak sedikit lewat dari yang sudah kita jadwalkan Pak Andika. Iya, nggak apa-apa. Sehat Pak Andika? Sehat. Wah, oke Pak Andika, selamat bergabung ya Pak di BOP saya pada malam hari ini di Instagram ya. Bapak nanti akan memberikan materi yang saya rasa cukup menarik ya, cukup katakanlah memberi input positif kepada mitra-mitra ISC. Nah, jadi setiap BOP lagi apa ya, setiap BOP di Instagram ataupun di Facebook
Ini yang menyaksikan nggak sedikit, Pak. Ini aja viewernya hampir 5.000 orang, Pak. Amin ya, Pak. Amin ya. Ya. Amin. Oke, ya, oke, sahabat ISS semuanya, ya, dimanapun berada, telah bergabung dengan BO Live saya, ya, Bapak Andika Wijaya Kurniawan, ya, Pak. Salam kenal, Pak. Salam Pak. Ya, siapakah beliau? Nanti beliau sendiri akan mengenalkan dirinya. Yang pasti ada hal-hal positif yang akan disampaikan oleh Pak Andika, ya, terkait katakanlah bagaimana sih kalau misalkan kita ketemu calon mitra. Tapi mitranya ini katakanlah banyak sekali pertanyaan, Pak. Nah, pertanyaan yang memang terkadang kita bisa jawab secara langsung ataupun kita butuh waktu berpikir dulu, Pak Andika. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apakah Pak Andika bisa memberikan tips kepada hal-hal yang terjadi seperti ini? Tapi sebelum itu, ya, Pak Andika, saya berikan waktunya ya untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua, teman-teman ISC. Selamat malam. Kalau mendengar suara saya dengan sangat jelas sekali, tolong diketik jelas. Kalau teman-teman mendengar suara saya sangat jelas, silakan diketik jelas. Oke, sahabat ISC, kalau memang jelas, ketik jelas ya, kalau suaranya Pak Andika terdengar jelas ya. Tapi kalau dari saya sih volumenya agak kecil, Pak, padahal saya sudah full ini. Volumenya agak kecil, berarti saya mesti mendekat. Mendekat gede nanti. Pak, ntar buka Bapak kelihatan semuanya, komedo. Oke, suaranya jelas. Suaranya jelas. Oke, Pak Andika, lanjut Pak Andika. Ya, mantap nih. Oke. Ya nggak? Ngobrol banyak. Mantap. Lapar pantar. Iya, mantap, putus-putus. Oke, jelas. Oke, teman-teman ISC, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Wijaya Kurniawan. Saat ini saya dipercaya oleh Indonesia sebagai number one-nya digital business coach, tetapi merangkup semuanya juga. Ya. Nah, kemudian saya juga pernah mendapatkan penghargaan di California, itu masuk ke jajaran World 43 business coach dari 100 orang. Jadi saya satu-satunya orang Indonesia yang ada di sana waktu itu. Nah, keseharian saya adalah saya punya bisnis. Saya juga membantu banyak UKM, ya, individual dan juga pemerintahan untuk meningkatkan sebutnya profit mereka, kemudian digital strateginya bagaimana. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa follow aktivitas saya di Instagram, ya, supaya kita lebih kenal lebih dekat lagi. Gitu, Pak. Siap, Pak Andika. Ya, ini belum apa-apa ada nanya, Pak. Penghargaan dunia ya, Pak. Luar biasa. Waduh. Kapan ya buat saya ya dapat penghargaan dari ISC? Oke, jadi gini Pak, ya, malam ini agar katakanlah sahabat-sahabat ISC semuanya ya, kalau saya sih nyebutnya sahabat ISC ya Pak. Jadi orang-orang yang sudah bergabung ya, saya anggap sahabat kita semuanya ya, agar katakanlah bisa terlepas mempunyai prinsip anti badai, anti terhadap penolakan, terhadap penolakan. Karena ya kembali lagi Pak, hanya memang kita berdagang ya Pak ya, itu tidak lepas dari kata penolakan, ya kan? Betul. Nah, di sini saya sering mendapat mitra ya, ketika saya follow up mitra baru. Oh ya, untuk sahabat ISC semuanya, jadi jangan kaget ya kalau memang ada downline-nya yang baru bergabung, tiba-tiba ditelepon sama Harpan, atau tiba-tiba ditelepon oleh krunya ISC untuk sebagai welcome call ya, mengenalkan diri terkait katakanlah bisnis ISC sudah mengerti atau belum ya, kami membantu menjelaskannya. Terus kemudian ada kendala di lapangan. Nah, rata-rata ada jawabannya gini, saya udah coba Pak nawarin teman saya, tapi tar dulu deh, pikir-pikir dulu. Bahkan tadi Pak Alexander pun berkomentar, ya, Pak Alexander berkomentar di kolom komentar juga. Ya, masalah klasik sih sebenarnya. Ketika udah capek berbusa, tiba-tiba, dulu ya, gue pikir-pikir dulu. Nah, ini Pak.
Nah, yang begini kadang-kadang, iya nggak? Kembali lagi ke mental, Pak. Kalau saya secara pribadi kembali lagi ke mental. Cuma kadang-kadang, ketika ikut bisnis ini kan udah semua kalangan ya, Pak, ya. Sudah semua orang Ya, bergabung. Ada yang mentalnya gila seperti kita berdua. Yang iya nggak? Ada yang mental katakanlah memang sekali ditolak, ah ya sudah dia susah. Nah ini Pak, gimana Pak? Coba dari Bapak sendiri. oke. Kalau buat saya, pertama teman-teman harus pahami penolakan itu terjadi atau rasa takut tanda kutip terjadi karena ditolak adalah karena mindset kita salah dalam berjualan. Ya. Nah, mindset dalam berjualan yang benar itu adalah kita harus menganggap bahwa calon mitra kita, calon konsumen kita itu adalah teman kita sendiri. Ya, atau kalau misalnya teman-teman lebih nyaman, anggap aja teman-teman lagi mau PDKT dengan seseorang. Ya, dalam arti tanda kutip PDKT-nya, jangan PDKT beneran. Oke. Ini kayaknya Pak Arfan oke. Nah ya. Nah, kalau mindset kita sudah menganggap mereka sebagai teman, pasti akan lebih gampang kita untuk nawarin barang atau produk tanpa ada rasa takut penolakan atau tanpa ada beban. Yang terjadi adalah kebanyakan kita sebagai seorang sales, penjual, kita sebutnya penjual aja ya umum ya, adalah takut ditolak itu karena malu. Kalau kita ditolak teman, malu apa enggak? Nah itu, yang harus dibangun adalah mindset seperti itu. Kalau teman kita sendiri yang nolak, kita malu apa enggak? Kan enggak dong. Ya. Nah, yang kedua adalah mindsetnya yang harus dibangun, mereka yang membutuhkan, bukan kita yang membutuhkan. Kita punya solusi, kita punya produk yang mereka butuhkan. Kalau mereka nggak mau, mereka yang rugi. Jadi nggak ada beban di kita. Jadi nggak ada beban di teman-teman semua. Gitu. Nah, yang menjadi beban adalah kita menganggap mereka itu yang menjadi beban gini. Gampangnya saya sederhanakan gini. Kalau misalnya teman-teman nih ngejar seseorang gitu ya, terus punya goal tertentu tanda kutip, nggak dapet, pasti kecewa. Sama halnya dalam kita jualan atau kita pengen ngasih tahu ke seseorang, bro, sis, ini loh, gue punya produk yang bagus banget. Terus tiba-tiba ditolak. Karena goal kita adalah dia harus bergabung, dia harus beli. Begitu ditolak, kita kecewa. Padahal kita udah sekuat tenaga, udah mengeluarkan semua ilmu, jurus untuk bisa itu. Kenapa? Karena mindsetnya adalah kita punya hidden agenda. Bukan sharing. Jadi teman-teman, yang pengen yang mempunyai saya bilangnya mempunyai perasaan takut ditolak, ubah mindsetnya menjadi gua pengen sharing aja. Oke, jadi rasanya berubah ya. Dalam hal ini yang saya highlight ya Pak, yang saya highlight dalam hal ini adalah untuk ISC ya khususnya, gue ngasih sesuatu yang berharga nih, ya nggak? Kalau lu nggak mau, lu rugi. Begitu Pak, bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi begitu. Karena gue ngasih peluang bisnis nih, iya kan? Lu nggak mau, lu rugi. Nah, ya Pak, coba Pak dijelasin lagi Pak dari penjabaran saya. Kalau saya salah, coba dikoreksi. Oke. Jadi gini, contoh. Pak Hasan ya, Pak Harfan ya misalnya ya. Aku bilang begini, bro, di era pandemi ini kita nggak mungkin bisa menghasilkan income atau ada dapat income kalau nggak kita cari bisnis yang lain. Betul? Nah, nganggur kan? Betul kan? Berarti kita butuh income second nih, income kedua. Nah, kebetulan kemarin itu gua baru aja gabung. Oke. Ini teman-teman catat ya, ini cara-caranya dicatat ya. Ini ada 2 cara. Ini cara pertama yang saya akan langsung kasih tahu, ya. Jadi gue baru kemarin ini gabung ke satu bisnis. Ini keren banget bisnisnya. Ya, modalnya juga rendah banget. Gue cuma pengen sharing ke lu doang. Karena ngomong sebagai teman. Ingat, ngomong sebagai teman. Iya. Ya, ngomongnya sebagai teman. Makanya lebih santai ngomongnya. Kalau misalnya teman-teman ketemu orang lain atau mau prospek orang lain, kalau bahasa yang formal, mereka akan lari.
Contoh, kalau misalnya teman-teman nih, misalnya ke mall, tiba-tiba ada marketing kartu kredit datang, samperin dengan pakaian bejat segala macem, kabur gak? Ngaku, kabur kan? Tapi kalau misalnya dia datang dengan casual, tiba-tiba lagi minum di Starbucks, ngopi, terus datang, Pak, boleh gak punya waktu sebentar? Kita lihat deh, kayaknya casual nih, mungkin ada mau ditanyain sama dia. Kita izinin nggak? Oh boleh, gitu. Mau Boleh tanya apa ya? lah. Nggak taunya kita dikosok tentang kartu kredit, misalnya gitu. Ya kan? Nah, Sudah ngomong dulu, kesannya, Pak. kesannya itu adalah beda. Sama halnya ketika kita lagi mau nawarin peluang bisnis, kita harus tahu dulu nih, kita datang sebagai apa? Itu pertama ya. Kita datang sebagai apa? Dicatat teman-teman. Kita harus datang sebagai teman. Makanya tadi saya bilang begini, bro Harvan, kalau misalnya gue nawarin lu bisnis, tuh mau gak? Nah, kalau kondisinya seperti itu, pasti langsung Di PS ditolak. duluan. Tertolak. Tadi dulu aku sibuk, bro. Ya, pasti ditolak. Tapi kalau misalnya dipakein storytelling, misalnya begini, bro, lu tahu gak? Di era pandemi begini, kita nggak mungkin bisa hidup kalau nggak ada income kedua. Pasti susah banget, bro. Setuju ya, bro ya? Bener, Setuju. bener, bro. Pasti Bener. dianggap. Ingat, gestur tubuh kita harus tepat juga. Kita harus Hmm. mencerminkan. Setuju ya? Nah, gini loh. Setuju ya? Pasti lawan kita Bro, akan susah, bro. iya juga. Pendapatan macet nih. Gue gak ada pendapatan lain lagi. Nah, masuk. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, gestur tubuh kita juga harus mencerminkan. Kayak misalnya tadi saya bilang ke Bro Harvan gitu ya. Setuju ya, Bro? Nah, gitu loh. Kita mengangguk, berarti dia akan ikut mengangguk setuju. Ya, berarti dia sudah mulai masuk nih ke dalam lingkarannya kita. Saya bilangnya lingkarannya kita. Oke. Nah, setelah dia angguk, setuju ya, Bro? Iya. Oke. Nah, kemarin, Bro, gue baru aja ketemu satu peluang. Gue sih udah jalanin dan udah lumayan cukup lah untuk biaya hidup. Perhatikan bahasanya, teman-teman harus susun bahasanya, ya. Mungkin harus ada apa ya sebutannya ya, ada catatannya yang harus dihafal, gitu. Ya, untuk biaya hidup. Ketemu sebuah peluang bisnis untuk menambah biaya hidup, istilah begitu. Nah, kalau misalnya saya atau gue bisa nambah income, gue lagi pengen sharing nih ke bro. Bro mau gak nambahin income? Storytelling jadinya ya. Storytelling ya. Stop dulu. Nah, sampai di sini kalau kita nanya, bro mau gak nambahin income? Perhatikan baik-baik teman-teman ya yang nontonnya, mau gak kita nambahin income? Pasti nggak mau. Kenapa? Karena tidak ada gestur yang menandakan kita mau. Bedain kalau misalnya begini, bro mau gak kita nambahin income bareng yuk? Diajak jalan bareng. Perhatikan kepalanya. Bro mau ya yuk kita, bro mau ya kita nambahin income bareng ya? Kita jalanin bareng deh. Jadi nggak Pasti ngajak mau. secara tapi ngajaknya bareng ya. Ini tips keren Ngajak nih. bareng. Kenapa? Karena orang paling takut jalanin bisnis sendiri. Dia takut rugi. Tapi kalau ada partner, jalan bareng, dia nggak akan takut. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, ini menarik nih. Ini menarik. Saya langsung bahas aja. Ini lagi ya Pak, bro. Gue kemarin baru aja ketemu nih bro, semua orang itu katakanlah diajakin, bukan diajak ya, artinya ikut satu bisnis bro. Dan ternyata lumayan bro dipasang tingkatnya bro. Lu mau nggak bro jalanin bareng sama gue? Nah, iya. Nah, ada Seperti itu ya Pak. kepalanya. Iya. Iya kan? Oke. Lebih kurang seperti itu, tapi memang harus dengan gestur kita ya. Gestur. Kita perhatikan dari gestur kita pribadi dan gestur lawan bicara kita. Kalau itu teman ya, teman dekat ya, jadi memang penyampaiannya lebih gampang. Nah, oke Pak. Ya, sebelum jauh lagi, ini tipsnya nih ya, ini tips awal dulu nih, ya. Kalau kita nawarin ke bro kita ya kan. Kita lihat dulu ya Pak, teman-teman yang sudah bergabung ya, yang sudah katakanlah mungkin ada pertanyaan, input atau apa ya, ilmu marketing nih, wah, iya. Kalau yang namanya marketing ya, Pak Andika ya, koreksi kalau saya salah tambahkan, dari kita bangun tidur itu udah marketing ya Pak, udah Ya, sales, sudah jualan ya, iya, udah ya. benar sih untuk itu marketing ya Pak. Ya.
Beli sarapan aja udah marketing itu, udah jualan, udah beli, jual beli. Mau Oke, nikah aja kita jualan, Pak. oh iya kita jualan ya Kak. Oke. Jadi sebenarnya memang katakanlah marketing itu orang tidak bisa bilang ya, gua nggak bakat marketing bro. Itu nggak bisa ya Pak Andika ya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Oke gimana tuh Pak? Kita itu, percaya atau tidak percaya, kita itu sejak kecil sudah bisa marketing dan jualan. Sejak kecil. Sejak Gimana kecil, cara ya? taunya? Gimana cara taunya? Saya punya anak umurnya 4 tahun. Ya, anak saya umurnya 4 tahun. Tahu nggak, langkah yang dilakukan adalah untuk mendapatkan sesuatu mainan, dia pasti ngomong dulu, Pak, ini mainannya bagus loh, kalau ini begini, ini bisa begini, ini begini, bisa begini loh. Wah, Kemudian dia closing. Cara closing anak kecil ada begini, ya kalau misalnya aku boleh nih, ya kalau aku boleh, ya aku makasih banget kalau papa beliin. Tapi kalau nggak bisa pun ya nggak apa-apa. Kita sebagai orang tua beli nggak? Beli, udah karena jelas. nggak dipaksa. Karena nggak ada pemaksaan. Nah, terjadi penolakan karena kita maksa. Orang menjauh karena kita maksa. Gitu. Jadi tarik ulur boleh ya Pak ya, Pak Andika ya? Tarik ulur boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Siap. Tapi dengan syarat, tarik ulur, tapi dengan syarat kita decision maker. Kita sebagai penjual, kita adalah pengambil keputusan. Contoh, kalau misalnya mau tarik ulur, kita lihat muka dia. Dia misalnya ragu-ragu atau dia nggak ada respon. Oke bro, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi, gua kasih tahu cara bisnisnya berjalan seperti apa. Tapi kemungkinan pada saat kita ketemu lagi, gua mungkin akan banyak bawa teman-teman yang lain. Kenapa? Ya itu timnya gua. Ya bro, yang sekarang menolak atau sekarang mungkin mikir-mikir ya nggak apa-apa sih. Paling nanti akan ada di belakang, gituin. Jadi kita break mentalnya. Oke. Jadi agak sombong dikit ya. Agak sombong dikit. Iya, Aduh, harus. harus ya. Kan mereka yang butuh kita. Mereka yang butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Oke, luar biasa. Tapi ini make sense Pak Andika. Ini masuk akal, ya nggak? Karena kalaupun saya ya, ya makanya sebelum saya di GSC pun saya sales marketing ya di salah satu perbankan. Memang ketika kita formal, ya nggak, orang akan defense duluan Pak. Karena memang katakanlah ya, mau profesi sales kadang-kadang, aduh gue ganggu segala macem, ya nggak? Nah, memang ketika kita dengan gestur, dengan gaya kita yang casual dan segala macam, penerimaannya akan lebih berbeda, gitu loh. Bukan katakanlah dengan gestur kita yang selengean dan bahasa kita yang tidak tertata ya, tapi tentu aja dengan yang tertata, dengan yang lebih baik. Gitu. Ya, tetap aja kembali lagi memang di era sekarang ya kita harus sama-sama sadar ya, apa yang tadi Pak Andika jabarkan pun, ketika kita tidak punya second opinion untuk katakanlah income ya dalam hal ini, ya kita akan merasa lebih berat. Ya, kita harus sama-sama buka mindset kita gitu loh, bahwa ISC itu ini memberikan salah satu alternatif solusi bahwa bisnis bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, ya, dan serileks mungkin dan sesantai mungkin, ya. Karena kita sama-sama tahu ya Pak Andika ya, segala sesuatu yang dulu biasa saja dalam hal ini katakanlah kita bicara katakanlah profesi ojek ya dulu ya, profesi ojek adalah profesi yang biasa aja, profesi yang tidak bisa dibanggakan oleh calon mertua, benar nggak Pak? Ya. Tapi ketika menjadi aplikasi, ya ketika menjadi aplikasi, bahwa profesi ojek ini, wow, semuanya tumpah ruah, ya kan? Nah, ISC di sini Pak, ya saya sedikit menjelaskan juga ke teman-teman yang lain ya, bahwa ISC di sini hadir ya, ketika menggunakan aplikasi, bukan berarti sahabat ISC menjadi tukang beras semuanya secara online, enggak juga. Memang produk ISC ya Pak, unggulannya itu adalah seksinya di beras, ya, di seksinya beras. Nah, yang harus dipahami bahwa ISC di sini hadir hanya untuk bukan hanya untuk katakanlah emak-emak, bapak-bapak yang notabene katakanlah ya memang belanja beras. Nah, ISC di sini hadir dengan berbagai macam produk, artinya di sini ada produk cemilan. Mohon maaf, usia-usia milenial memang lagi kenceng-kencengnya cemil ya Pak ya. Kita ada makaroni, ya, dan ada produk-produk cemilan lainnya yang itu adalah sebenarnya sasaran kita ke usia-usia milenial yang memang notabene
usia milenial ini lebih banyak Pak Andika. Benar ya? Dan usia milenial ini ketika menggunakan aplikasi yang pemahamannya lebih mudah. Klik sedikit mengenai aplikasi, dia sudah paham. Nah, ini Pak, terkadang yang terlewat mungkin ya dari sahabat ISC semuanya, tappingnya ini Pak. Tappingnya hanya katakanlah searah, seumuran aja. Ya nggak, seumuran aja. Ya memang jelas kalau seumuran mungkin temen ya nggak, itu lebih gampang nawarinya. Tapi ada nggak kiat-kiat Pak, misalkan kiat-kiat nih, kalau kita katakanlah cross, mau ke atas atau mau ke bawah. Nah kalau seorang sales sih memang harus bisa menguasainya. Tapi kembali lagi, di mitra-mitra ISC nggak semuanya nih mentalnya baja nih. Bagaimana Pak? Kira-kira ada tips nggak Pak? Yang paling benar gini Pak, kalau menurut saya, yang pengalaman saya dan saya ingin bagikan teman-teman gini, kalau kita jualan, kita sebagai sales, yang harus dibenahi adalah mindset kita. Pertama kali adalah mindset kita. Itu aja sih. Kenapa? Karena kalau mindset kita udah, mindset itu masuk ke otak, kalau salah, mental kita akan salah. Tapi kalau misalnya mindset kita udah benar, mindset kita benar, pasti mental kita akan benar. Oke. Jadi apapun alasannya Pak, apapun alasannya teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru ketemu orang udah punya mindset, wah ini kayaknya gagal, nggak mungkin dia mau join, otomatis dia nggak akan join. Makanya kita sebagai seorang sales dilarang atau tidak diperbolehkan mempunyai ekspektasi terhadap prospek atau klien atau konsumen. Tidak boleh memiliki ekspektasi. Ekspektasi. Oke. Gimana Pak penjelasannya Pak? Maksudnya gimana Pak? Biar dijelaskan. Kalau misalnya kita udah buat janji temu dengan seseorang, jangan punya ekspektasi kalau dia akan join. Ekspektasi terburuk adalah dia tidak akan join. Tetapi tidak usah di ngomongin, nggak usah dibicarain gitu loh. Paham ya? Nah, ketika udah ketemu, kita jelasin aja semuanya. Ingat tadi yang pertama adalah kita anggap dia teman. Jadi cara kita menjelaskan bukan terbata-bata seperti kita mau ketemu seseorang yang wah kayaknya gue nggak kenal nih. Nanti dulu deh, gitu loh. Gue jelasin secara formalitas, secara apa ya, baku, sesuai dengan SOP, apa yang udah diajarkan. Nggak begitu. Ya, ketika kita sebagai seorang sales, kita harus tahu yang kita hadapin itu siapa. Kayak misalnya, kalau misalnya teman-teman ngadapin ibu-ibu, kita harus lihat dulu nih, ibu-ibu ini lagi bawa anak apa enggak. Kalau dia lagi bawa anak, yang pertama kali adalah mama paling suka, ibu-ibu kalau benar bilang benar ya, yang paling suka adalah dibilang gini, ih anaknya lucu ya, ih anaknya ganteng ya, anaknya cantik ya. Itu dulu disinggung. Harus tahu posisinya, harus tahu menempatkan diri kita sebagai seorang sales itu gimana. Karena kita butuh jualan. Penjual yang baik itu adalah dia berjualan tetapi tidak berjualan. Penjualan yang baik berjualan tapi tidak jualan. Iya, berjualan tapi seolah-olah dia tidak sedang berjualan. Marketing yang baik adalah dia memasarkan tetapi seolah-olah dia tidak memasarkan. Caranya gimana? Nah, teman-teman ISC pasti kalau kemana-mana, saya nggak tahu ya, mungkin ada yang beli, ada yang nggak. Tetapi idealnya teman-teman ISC harus memiliki satu produk yang digunakan sehari-hari. Kalau udah pakai misalnya gini, saya tadi sempat ngeliat ada keripik singkong ya, keripik singkong Pak ya. Nah, kalau misalnya lagi ngumpul, makan aja keripik singkong. Keripik pisang. Keripik pisang, oke. Makan aja keripik pisang ya di depan teman-teman yang lain. Pasti nanya, ini lu beli di mana? Kita lagi nggak jualan, tetapi terlihatnya apa? Kita lagi jualan, tetapi terlihatnya tidak sedang jualan. Kita lagi memasarkan, tetapi terlihatnya tidak sedang memasarkan. Jadi kita gunain aja sebagai pengguna. Contoh misalnya, saya misalnya minum ini. Kalau yang kepo pasti nanya, ini apaan sih? Betul? Terus saya bilang aja, ini minuman jahe. Oh ya, jahe apa? Nah, tunjukin di aplikasi. Misalnya begitu. Paham teman-teman? Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ketemu sama klien sama apa, keluarin aja misalnya keripik pisangnya, makan aja di depan dia. Bapak mau coba? Atau ibu mau coba? Ini enak loh.
Ketika dia coba, dia akan nanya, oh ya, beli di mana ya? Nah, baru kita kasih tahu, oh, saya belinya di SC Globe. Gitu, harga sekian. Mau order gak? Sekalian nih, saya juga mau order lagi. Gitu. Jadi dipancing, jangan diem. Kebetulan saya mau order lagi, mau nitip gak? Gitu. Kalau dia bilang boleh, seandainya dia bilang boleh deh, gue mau nitip juga satu. Oke. Nah, kebetulan ada yang lebih murah lagi. Lebih murah lagi kalau misalnya jadi member. Mau jadi member gak? Cuma 100.000 loh jadi member. Harganya berapa kalau misalnya jadi member? Kita kasih tahu misalnya harganya berapa tadi. Saya lihat 17.000 apa berapa sih lupa. Harganya sekian misalnya, lebih murah. Dia pasti akan join jadi member. Kenapa? Karena orang nggak bisa mendengar kata murah, harga murah, dan menguntungkan buat dia. Gitu, Pak. Jualan tidak seperti jualan, ya nggak? Ini keren Pak tipsnya, keren. Ya, oke. Pak Andika, ya. Nanti ada yang kita bicara lagi. Tadi ini kan kita bicara ya dari awal ini adalah direct selling ya Pak, penjualan langsung Pak. Ya. Penjualan langsung. Nah, saya sudah lihat beberapa komentar yang memang saat ini ya sebelum kita ada BOP saat ini ya Pak, kita pernah BOP juga dengan narasumber yang mengoptimalisasikan media sosial. Nah, kita sama-sama tahu bahwa masyarakat sekarang ini tidak pernah lepas dari media sosial Pak, betul ya Pak ya? Pagi-pagi kan, ya ini sih curhat saya Pak pribadi, pagi-pagi saya lihat Facebook duluan ketika saya lihat istri saya. Nah, jadi teman-teman di ISC ini, sahabat-sahabat di ISC, rupanya sudah mengoptimalisasikan media sosialnya Pak, untuk beriklan. Ya. Nah, ketika katakan tadi kita di direct selling, yang penjualan langsung, ya memang kita bisa menunjukkan gestur kita. Nah, bagaimana nih Pak? Katakanlah untuk teman-teman atau sahabat-sahabat ISC yang mengoptimalisasikan media sosialnya untuk beriklan, untuk katakanlah menawarkan produk-produk ISC. Nah, ada tips khusus nggak Pak? Nah, ini ada pertanyaan beberapa yang tadi saya pelajari di kolom komentar. Iya, dari siapa itu tadi? Dari ibu siapa tadi? Nilan ya, Nilan Jarum Food ya? Ya, banyak Pak tadi komentar terkait hal ini juga. Oke, balik ke konsep dasarnya, balik lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat bahwa marketing yang baik adalah dia memasarkan sesuatu seperti tidak memasarkan. Jadi apalagi kita menggunakan sosial media. Kalau misalnya teman-teman ikutin sosial media saya sedang tidak berjualan, tetapi saya sedang berjualan. Caranya gimana? Saya gunain aja. Kayak misalnya saya lagi saya lagi pengen jualan yang namanya list building Facebook Messenger, misalnya begitu. Oke, yang saya lakukan adalah saya live-in, kemudian saya showin cara saya membuat. Ya, saya showin live cara saya membuat. Kemudian pasti akan ada yang nanya, ini apa ya, coach? Bisa gitu. Saya kasih tahu, ini namanya list building Facebook Messenger. Pasti nanya, fungsinya buat apa? Nah, ketika dia sudah mulai nanya fungsinya, kita jelasin fungsinya buat ini. Saya lagi jualan nggak? Enggak, saya lagi nunjukin. Jadi, kalau kita main di sosial media, yang paling bagus adalah kita tunjukin, show up di awal. Khusus direct selling ya. Jadi kita harus show up di awal. Kalau misalnya teman-teman pernah, wah ini, kalau misalnya saya bahas ini produk yang lain, jangan deh. Paling gampang begini deh, teman-teman misalnya di rumah lagi ngemil atau lagi apa, tunjukin aja kalau lagi ngemil. Ngemil makaroni Pak, kita ada makaroni. Nah, lagi ngemil gitu ya. Berarti tunjukin aja kita lagi makan makaroni. Sampai live aja, sampai sharing aja. Tahu gak teman-teman, di era pandemi begini, gue tuh lagi ngalamin kesusahan. Tapi, thanks God atau alhamdulillah, puji Tuhan, whatever itu, ya. Untung ada satu bisnis nih, tapi sambil makan. Ya, sambil makan teman-teman. Ada satu bisnis yang akhirnya bisa menolong keluarga gue. Gitu loh. Jadi gue nggak pernah kekurangan beras, gue dapat beras murah banget. Perhatikan kata-kata saya ya teman-teman ya. Saya mendapatkan beras murah banget, kemudian garam murah banget, terus apalagi cemilan-cemilan juga murah banget. Tapi sambil makan, kita sambil makaroni. Gitu loh. Ya, terus digiring. Ingat ya, setelah kita show up, kita giring. Kita menggiringnya gimana? Contohnya nih, kayak sekarang nih saya lagi makan makaroni, langsung ngomong gitu.
Saya lagi makan makaroni. Nah, ini makaroni tahu nggak harganya berapa? Giring penasaran. Harganya murah banget teman-teman, cuman sekian misalnya gitu. Nah, ini pun saya cuma mesen dari rumah, nggak usah kemana-mana, gampang banget. Dan bisnis yang saya jalani juga dari rumah semua. Baru mulai masuk. Kalau misalnya teman-teman tertarik ya, itu waktu saya join, itu harganya itu 100.000. 100.000 saya udah dapat aplikasi, udah dapat jelasin tuh ini, itu. Terus duit yang saya dapat berapa? Segini. Bahas duitnya, karena kebutuhan. Setelah itu closingin. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan berbisnis bareng, berbisnis bareng, boleh DM. Nanti saya pandu caranya. Oke. Ya, apa? Closing. Luar biasa. Ya, Kan gini teman-teman. Kalau kita main di sosial media cuma ngandelin banner, itu nggak akan bisa terjadi penjualan. Kita harus pancing seseorang DM, kalau nggak kita harus live. Kalaupun mau main banner, kita harus pancing di akhirnya itu adalah ada kata-kata DM saya. Tapi bukan berarti hard selling. Bukan berarti kalau mau join bisnis, hubungi ya. Jangan begitu juga. Dibangun story-nya. Ceritanya disusun dulu. Gitu. Itu benar-benar mengoptimalisasikan media sosial ya, Pak Andika ya. Benar-benar mengoptimalisasikan media sosial. Oke, ini luar biasa. Jadi ibaratnya saya ulangi lagi, ya nggak? Saya sambil nyemil makaroni, ya kan? Wah gila nih, produk enak banget nih makaroni nih, ya nggak? Rasanya ajib. Untuk mau ketemu nih produk, ya nggak? Ada bisnisnya lagi. Nah, storytelling ya kan? Oke. Ini kalau misalnya mau dijual adalah makaroni, contoh. Yang dijual pengen makaroni, targetnya kan berarti anak-anak muda. Betul ya, anak-anak muda. Nah, dipancing aja. Apalagi generasi sekarang adalah generasi yang haus akan bisnis. Ya, mereka haus akan bisnis. Berarti kita pancing aja. Bro, lu tau gak yang gue... Atau bro, sis, tau gak yang gue makan ini? Lu bisa bisnisin. Lu bisa jadiin... Dengan kata-kata begitu aja, otomatis dia akan nanya, gimana caranya? Luar biasa. Cuma beberapa kalimat doang, dan dia pasti akan nanya, gimana caranya? Mau dong, gimana caranya? Oke. Iya. Kalau teman-teman pengen hard closing, itu bisa juga. Tahu nggak bro, sis? Makaroni yang gue pegang ini lu bisa jadiin duit. Modalnya cuma 100.000. Kalau lu mau join DM gue. Berapa 100.000? Wah, luar biasa. Ini kejawab ya, teman-teman ya. Artinya di media sosial memang gestur bisa kita keluarkan ya dengan video live ya. Gestur bisa kita keluarkan. Tapi bukan berarti banner itu katakanlah player dan segala macam itu tidak efektif ya Pak. Tetap efektif ya Pak ya. Tetap butuh konten. Butuh konten. Dan yang lebih mengenal sih memang video ya. Tapi kita nyemil ya kan. Wah. Kita nggak jualan. Sebenarnya teman-teman, ada satu lagi cara, yaitu apa? Menggiring mereka ikutin webinar. Gimana Pak? Menggiring mereka untuk ikutin webinar. Jadi kita live nih, live di Instagram kita misalnya, atau di Facebook live kita, ya. Kemudian kita bilang kalau kita ada bisnis peluang dan lain-lain. Gue baru join ya, ngomong aja gitu, cerita kayak tadi ya, cerita. Nah, gue pengen invite teman-teman untuk ikutin webinar secara gratis pada tanggal sekian. Nah, nanti biar upline-nya atau biar nanti tim dari ESG petinggi-petingginya yang sharing. Setelah itu baru buat grup WhatsApp, grup apa untuk digabungin timnya masing-masing, ngundang gitu.
Oke, itu opsi lain ya, opsi lainnya webinar ya Pak ya berarti ya. Ya, itu agak panjang soalnya. Iya. Sudah Masih sih Pak. panjang prosesnya. Beberapa mitra kita mau lakukan ya, dan kami dari jajaran manajemen pun bersedia manakala diundang semacam katakanlah meeting Zoom ya terkait edukasi mengenai ISC agar kita bisa membantu menjelaskan lebih detail-detailnya. Itu terbuka semua Pak. Jadi ISC ini memberikan edukasi baik secara offline ataupun katakanlah secara online seperti saat ini yang kita lakukan. Nah, kembali lagi ke teman-teman yang bahwa bisnis ini adalah memang bisnis bukan untuk yang dijalankan saat ini Pak. Ini kan bisnisnya proses ya Pak ya. Bisnisnya proses yang mana memang katakanlah dengan 1% secara komisi dari pembelian secara pribadi ya. Kita kalau bicara katakanlah kasar ya mumpuni recehan. Tapi jangan katakan itu diabaikan. Karena 1% yang diberikan oleh ISC adalah untuk pembelian secara pribadi. 1% lagi dari mana? Dari downline kita. Dari downline kita sampai dengan katakanlah ribuan jutaan downline kita itu akan memberikan 1%. Ya, tapi memang tidak bisa instan. Ini semuanya butuh proses. Nah, terkait proses ini Pak, ya terkait proses, step yang memang katakanlah yang paling terbaik pada saat kita mau menawarkan satu bisnis, itu stepnya dari mana dulu Pak mulainya Pak? Kita bicara person to person dulu ya. Jadi awalnya ini pada saat kita mau mengenalkan bisnis ISC ketika kita mau bergabung, siapa dulu nih sasaran kita nih Pak? Coba Pak, kira-kira ada tips atau inputan dari Bapak sendiri bagaimana? Nah, pertama begini, kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan sosial media untuk dapetin prospek, teman-teman harus kenali followernya. Follow teman-teman sendiri, siapa aja orangnya. Kalau saya pribadi, 8.000 orang saya kenal semua. Saya kenal semua mereka karakternya seperti apa, bagaimana. Oke? Nah, kalau udah begitu, udah kenal, pasti gampang. Contoh, caranya gimana? Dilihatin aja. Misalnya teman-teman punya 400 teman, ya udah 400 teman iseng malam-malam gitu ya, lagi mau tidur iseng liatin satu-satu, stalking, oh dia aktivitas sukanya ini, oh dia sukanya begini, oh dia sukanya begini gitu. Udah begitu baru kita buat live karena kita udah breakdown semuanya, oh market kita segmennya ini, kemudian kita buat live iseng, bukan untuk jualan ya, iseng aja live, kayak misalnya live masak. Dari live masak tersebut berapa orang yang komen, berapa orang ini, itu kan itu sebagai breakdown. Setelah itu baru mulai masuk gitu loh, kemudian masuk ke cemilan berapa orang, itu prosesnya panjang banget. Tetapi kalau misalnya teman-teman pengen langsung closing jualan, mereka bergabung, pakai yang di awal tadi aja. Storytelling, kemudian cerita ya. Storytelling terlalu susah. Cerita, kemudian bilang ada bisnisnya, penghasilan segini, income-nya begini, kalau tertarik DM. Udah, itu paling gampang banget bisa dilakukan, bisa dipraktekin. Oke, luar biasa nih. Kita kembali lagi ke kolom komentar ya Pak. Kali aja ada satu pertanyaan yang memang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya. Kita pantau lagi ya. Ini luar biasa Pak. Penontonnya sekarang ini sudah mencapai 10.000 orang Pak. Oke. Tuh ini ya Pak ya. Ini tips bagus ya. Artinya di ISC tadi bisa dilakukan secara direct selling ya, penjualan langsung, tapi tidak menjual secara real, menjual ya. Menjual seperti tidak menjual. Itu Pak Andika sudah memberikan tipsnya. Kedua, yang saya tangkap lagi tadi, kita mengoptimalisasikan media sosial. Kalau bicara tentang media sosial tidak bisa kelihatan gesturnya, triknya sudah bisa dilakukan dengan katakanlah semacam video live ya. Kita sedang nyemil produknya sambil mengiklankannya. Nah, itu sudah jawab semuanya. Tapi dari dua tips ini pun ya, yang Bapak Andika sampaikan, even saya pun yang sebagai notabene seorang marketing Pak. Jadi saya sebenarnya SM Pak, sales marketing sejati. Ini pun terlewat ya. Jadi mindset saya memang masih belum katakanlah terbuka bahwasanya yang gue mau jualan,
gimana caranya jualan gue bisa laku, ngotot jualan bisa laku, ya enggak? Nah sebenarnya kan bukan itu gitu loh ya, bukan itu poinnya. Ya ekspektasi kita terlalu besar, ya ternyata kita kecewa terhadap hasilnya, ya. Seperti Bu Linda yang tadi bilang ya, bukan kita di PHP-in, tapi memang ekspektasi kita terlalu besar. Nah, ini terkait ekspektasi lagi Pak, coba dijelaskan lagi Pak, biar katakanlah buat saya pribadi lebih memahami, dan teman-teman pun ketika ekspektasi ternyata besar, terjadi penolakan, tidak demotivate. Nah, ini bagaimana Pak? Oke. Saya akan mulai dari sini. Saya akan mulai dari ekspektasi konsumen, calon prospek terhadap kita. Ya, contoh. Kalau kita nawarin, kita bahasnya. Ini kayaknya mantul ya Pak. Oke, lanjut Pak. Jelas Pak. Oke. Nah, contoh gini. Kalau kita ngajak orang berbisnis di era sekarang, cuma dua kemungkinannya yang mereka tahu, konsumen tahu. Yang pertama adalah sebagai asuransi, kedua multi-level, network marketing. Nah, dua hal ini teman-teman harus bisa breakdown mindsetnya mereka, atau persepsinya mereka, atau ekspektasinya mereka. Kalau misalnya gue datang, gue pasti ditawarin nih. Ya, itu harus bisa di breakdown. Caranya gimana? Gampang banget teman-teman, gampang banget. Kalau misalnya ada teman kita nawarin bisnis terus dia bilang asuransi ya, nggak seperti, kita jawabnya begini, nggak seperti yang kamu pikirkan, nggak seperti yang lu pikirin, bukan asuransi. Terus dia ngeles lagi, MLM ya, nggak mungkin lah MLM. Gue nggak mungkin nawarin MLM, tapi gue mau nawarin bisnis yang menguntungkan. Ya kan? Karena kenapa? MLM sekarang udah image-nya baik, tapi kita pakai direct selling. Penjualan langsung. Kata penjualan langsung, teman-teman harus paham satu hal. Direct selling atau penjualan langsung adalah end user. Ya kayak kita jualan aja, jualan gitu loh. Jualan langsung gitu. Nah, kalau udah begitu, dia pasti akan dengerin. Tapi bro, gitu, kita kasih tahu, kita break mentalnya ya, kita break mindset dia, kita hancurin dulu ekspektasi dia, persepsi dia. Tapi bro, please lu dengerin gue dulu, ngomongnya begitu, ya, please dengerin gue dulu sampai selesai, nanti lu baru komen. Atau kalau misalnya orang tersebut tidak kita kenal, bilang aja begini, saya minta waktu Bapak berapa menit untuk dengerin saya dulu. Nanti baru Bapak komentar. Yang saya pengen tawarkan adalah sebuah peluang yang bisa mempermudah rumah tangga Bapak. Yang bisa mempermudah anggaran belanja Bapak. Paham nggak? Dari kata-katanya itu udah beda. Dia akan dengerin. Ya, tadi saya menyimak bahwa Pak Arfan tuh lagi mendengarin nih, apa nih berikutnya. Ngomongin dapur rumah tangga soalnya. Teman-teman, orang marketing kena marketing, gini. Lanjut. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu, kita harus hancurin dulu persepsinya mereka, ekspektasinya mereka, kemudian mindsetnya mereka yang mencap image-nya itu adalah buruk. Begitu kita pengen nawarin bisnis, buruk karena dua hal tersebut yang tadi, dua peluang ini, insurance dan multi level. Kita harus breakin itu dulu di awal. Dengan kata bukan seperti yang kamu pikirkan, ini adalah peluang yang bagus untuk kamu, untuk Anda. Gitu. Nah, dengan itu baru kita bisa masuk ke step berikutnya. Dia akan datang. Kalau dia bilang boleh, gitu ya. Kita buat janji. Kapan nih Pak kira-kira bisa? Ingat, kita decision maker, teman-teman. Kita decision maker. Kita tanya, kapan nih kira-kira bisa Pak? Kalau hari Selasa atau Kamis bisa nggak? Langsung kita putuskan. Jangan sampai konsumen yang putuskan. Ya. Jadi langsung kita putuskan. Kalau misalnya Selasa atau Kamis bisa nggak Pak? Kalau misalnya dia bilang kayaknya Selasa nggak bisa Bu atau Pak gitu ya.
bagaimana kalau misalnya hari Senin? Oke, hari Senin kita janji jam 3 sore bisa Pak? Kita nanya gitu. Kita yang putuskan waktunya, tempatnya. Jam 3 sore bisa nggak Pak? Kalau misalnya dia bilang, wah kayaknya jam 3 sore nggak bisa. Oke, jam 7 malam bisa nggak Pak? Kalau dia bilang jam 7 malam bisa, oke kita ketemu di Starbucks ini ya. Kalau dia bilang kejauhan, oke tempat terdekat Bapak di mana? Saya yang samperin. Nah, dengan teman-teman melakukan itu, dia akan melihat antusiasnya dan rasa pedulinya. Ingat, jualan itu closing adalah bonus. Yang penting adalah kita sampaikan niat kita sampaikan niat baik kita dulu ke mereka. Dan sepi, tiba-tiba sepi ya. Nah, ini Pak, saya menyimak nih Pak. Kemudian ada pertanyaan nih Pak, ada pertanyaan lebih dari Pak Aris Gunawan, lebih mudah mana ketika ajak orang yang dikenal atau tidak dikenal? Dan pendekatannya apakah sama? Karena kalau Thomas sendiri ya mungkin kita bisa akrab. Nah itu dia Pak, lebih mudah mana nih Pak ajak orang yang dikenal atau tidak dikenal? Pendekatannya sama atau enggak? Dari Pak Andika bagaimana? Kalau saya lebih mudah mendekati orang yang tidak dikenal daripada orang yang kita kenal. Karena kenapa? Orang yang kita kenal dia udah tahu tujuannya kita. Jadi kalau kita mendekati seseorang yang udah kita kenal, kita belak-belakannya yang ngomongnya. Contoh, misalnya aku kenal banget dengan Pak Harfan gitu ya. Saya bisa bilang begini, contoh ya teman-teman ya. Bro, gue lagi ikutin satu bisnis. Modal cuma 100.000. Murah banget, dan ini untuk kebutuhan sehari-hari. Lu bisa pakai sendiri atau mau jualin lagi lebih untung. Kalau lu mau join, gue daftarin sekarang. Ini ketemu dekat banget, akrab. Oke. Kali-kali, berarti kan bahasanya. Kali-kali, ini bisa jadi bisnis lu sendiri. Lumayan lah buat sampingan. Oke? Kalau dia orang luar, kalau dia bukan teman dekat atau dia calon prospek atau dia calon mitra gitu ya, yang mau kita samperin setelah buat janji dan lain-lain, anggap dia sebagai teman yang tidak akrab. Kalau teman yang tidak akrab, berarti kalau misalnya kita ketemu lagi, ngomongnya apa? Apa kabar? Aktivitasnya ngapain aja hari ini? Iya. SKSD. SKSD. Kenapa? Kita orang marketing, kita orang sales, kita harus bisa SKSD. Oke, good. Tahap awalnya pendekatannya. Kalau misalnya dia bilang, kalau dia welcome, biasa ada dua tipe calon mitra atau calon konsumen. Dia welcome gitu ya. Dia akan bilang, oh iya nih lagi sibuk aja gitu ya. Kita pancing dulu, jangan langsung jualan. Oh kesibukannya apa ya? Kita gali dulu informasinya. Setelah kita dapat informasinya, kita udah duduk, mau minum apa, pesen dulu, biar dia santai dulu. Jangan langsung di otak kita ini tujuannya gua harus closing ini, nggak akan closing teman-teman, nggak akan closing. Di PHP-in ya. Iya, ya nggak akan closing teman-teman. Kalau misalnya pikiran kita adalah gua harus closing itu, ya jangan dulu, tenang dulu, santai, ikutin ritme sales. Ada sales itu ada ritmenya. Ada apa namanya? Ritme apa sih? Ada waktu dan gelombangnya, ada timingnya. Ikutin aja dulu, pendekatan dulu gitu loh. Paling gampang kalau saya lagi training orang sales, paling gampang begini. Saya kasih contoh begini. Kalau misalnya yang cowok, yang pria, kalau mau deketin cewek, langsung samperin terus ngomong apa pelan-pelan dulu deketinnya. Pelan-pelan dulu dong, ya kan kita harus cari tahu dulu nih, ini cewek sukanya apa, ya kan? Terus hobinya nongkrong di mana, terus teman dekatnya siapa aja, kita pasti cari tahu dulu, ya kan? Identifikasi dulu. Nah, kalau buat yang cewek lagi dideketin sama cowok, langsung terima apa enggak? Ya enggak dong, gengsi dong, ya kan? Buat yang cewek, buat yang wanita, pasti gengsi dong, pasti pengen tahu juga sebenarnya siapa aja ya, dia bergaulnya gimana ya, orangnya seperti apa, sama. Nah, waktu kita ke konsumen juga sama. Kita harus identifikasi dia dulu, kita harus kenal dia dulu. Dengan cara apa? Kita nanya ke dia, buka sebuah pertanyaan. Ingat, seorang sales harus bisa bertanya. Ya, seorang sales harus bisa bertanya. Menguasai sebuah namanya ilmu question. Ilmu question itu ilmu bertanya. Contoh,
hari ini gimana Bu aktivitasnya? Kalau misalnya dia bilang, ya begitu deh. Dia lagi nggak mood berarti. Kita harus tahu, ya begitu deh. Oh, ada masalah ya Bu di kantor ya? Atau ada masalah di pekerjaan ya? Sorry ini Bu kalau kepo gitu. Pasti dia akan curhat. Apalagi ibu-ibu ya pasti curhat. Ya, enggak sih tadi di kantor bla 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 gitu. Oh begitu. Kita dengerin. Ya kita dengerin sampai dia selesai, baru kita kasih tahu. Nah kalau dia cowok, oh enggak lah, biasanya cowok begini jawabnya. Enggak apa-apa. Lagi padat aja di kerjaan kantor. Nah, kalau dia jawabnya begitu, kita tinggal bilang, wah mengganggu kan nih waktunya Pak. Kalau mengganggu lain kali aja deh. Pasti dia akan bilang, nggak apa-apa. Kenapa? Udah terlanjur datang. Itu cuma basa-basi doang. Ya, udah terlanjur datang, pasti dia akan dengerin. Ya, dia akan dengerin kita, dia akan, ya kita harus bisa ngelobi lah. Makanya sales itu harus pintar ngelobi dulu. Oke. Berarti memang harus dibedakan ya Pak. Dibedakan artinya kalau dari teman dekat, teman yang katakanlah biasa saja, dan orang yang kita tidak kenal ya. Dan itu memang step-stepnya juga berbeda ya. Baik katakanlah dari tata bahasa dan lain-lainnya pun berbeda. Dan ini sangat cukup menarik sekali ya. Moga-moga teman-teman sahabat ISC semuanya paham dengan katakanlah BOP Live kita pada hari ini. Di saya sih ada ibu baru Pak. Kalau saya juga mungkin sudah lupa sedikit. Sudah lupa ilmu marketing ya kan. Sekarang saya ketemu lagi yang kira-kira bisa kita harus praktekkan. Nah, ini ada komentar dari Ibu Linda Yani. Kalau terlalu ngebet closing, yang ada malah kecewa dan akhirnya putus asa. Jangan buru-buru, pelan-pelan, slow. Dan ini ada lagi nih Pak, dari Ibu Indra Perasiahaan. Kalau di media sosial yang kita nggak kenal tapi sudah like status kita tentang bisnis. Oh, jadi mungkin Ibu Indra Perasiahaan atau Bapak Indra Perasiahaan posting nih mengenai bisnis, kemudian ada yang like. Wah, ini berarti kalau menurut saya ya Pak pribadi, orang tersebut yang like statusnya Pak Indra ada sedikit ketertarikan. Nah, kalau dari saya Pak Indra, saya akan berkomentar. Terima kasih ya buat Bapak Indra yang sudah buat Bapak Budi yang sudah like status saya. Kita sebut ya Pak. Coba gimana Pak? Kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Sama. Kalau bedanya adalah saya langsung DM biasanya. Yang saya ajarin adalah ilmu DM atau PM, private message. Kalau misalnya teman-teman Facebook langsung cari orang yang like, kemudian say thank you. Kenapa? Teman-teman harus paham dengan psikologi. Psikologi konsumen adalah selalu seneng, atau psikologi orang adalah seneng dibilang thank you. Makasih ya. Sudah like sudah like postingan saya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak nih dari postingan saya? Kali-kali kalau bahasa gini, apa sih yang membuat kamu tertarik dengan postingan saya gitu ya? Oh, jadi di DM ya Pak? Di DM di PM ya? Selalu dimulai dari pertanyaan. Oke. Jadi ketika orang like status kita langsung DM aja, boleh ya, thank you ya udah like status saya Pak. Gitu boleh ya? Ya. Oke, Pak Indra Perasiahaan. Itu Pak. Jadi kalau pandangan dari saya, artinya memang dia sudah sedikit membaca ya, tentang bisnis yang Bapak posting. Kemudian kalau Bapak sendiri bilang boleh lanjut katakanlah ke DM atau ke hal lainnya. Wah, agar lebih intim. Oke. Kemudian ada Ibu Ratna Rimbi. Gimana supaya DL juga termotivasi untuk melebarkan jangkauan mitra? Kalau memang mau DL-nya domainnya termotivasi ya, ISC Bu, ya Ibu Ratna Rimbi selalu mengadakan sesi-sesi seperti ini, ya, baik dari para ahlinya yang kita undang ataupun BOP Live di Instagram, Facebook dan Zoom. Nah, tinggal arahkan saja, karena kita memang memberikan ruang kelas untuk edukasi ataupun motivasi agar domain-domainnya mau bergerak melebarkan jangkauannya. Nah, itu dia. Jadi manfaatkan aja hal-hal yang ISC lakukan, kegiatan positif yang ISC lakukan semata-mata untuk membantu domain kita agar terus bergerak, agar terus bermotivasi.
Nah, itu dia. Oke, sebentar ya Pak. Pak Andika, thank you katanya. Oke, Pak Andika, ya ini waktu juga yang memisahkan kita ya Pak. Ya, kalau di Instagram memang kita tidak bisa lama-lama, live-nya 1 jam kurang lebih ya. Kira-kira ada tips terakhir Pak yang memang katakanlah bisa Bapak sampaikan ke sahabat ISC agar bisa menjalankan bisnis ini ya dengan penuh ketekunan. Karena biar bagaimanapun ISC hadir ini ketika orang bergabung di ISC, kalau bicara katakanlah ya bicara ekstra sabar dalam arti hal Pak. Di sini dengan komisi 1% yang kita berikan, jadi bukan katakanlah buat orang yang ingin cepat mendapatkan duit, butuh proses ya. Tapi kalau bicara katakanlah secara produk, ISC adalah real produk kebutuhan dasar, repeat ordernya tidak akan berhenti. Nah, ketika bicara sabar lagi menjalankan bisnis ISC, ya terkait pengiriman kita yang memang notabene katakanlah tidak real time, order hari ini akan sampai hari ini, tapi ada jeda waktunya. Dan SOP kita 7 hari kerja paling lama, walaupun praktik di lapangan itu bisa lebih cepat. Nah ini Pak, memang harus ekstra sabar. Tapi harus dipahami bahwasanya ISC ini hadir ketika kita bicara marketnya sangat-sangat luas. Ya, terkait produk ya Pak ya, jadi marketnya sangat-sangat luas. Lagi orang masih bernapas, mengkonsumsi makanan nasi ataupun makan, pasti ada kaitannya berhubungan dengan ISC. Coba Pak, silakan. Tips yang Bapak mau berikan terakhir di BOP kita pada malam hari ini. Teman-teman, saya cuma pengen bilang begini. Teman-teman yang bergabung dari ISC ini, itu bukan sebuah kebetulan ya, teman-teman ngambil kebetulan. Kenapa? Karena ISC ini adalah begini. ISC ini punya kepercayaan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, betul? Itu goalnya mereka. Berarti teman-teman yang sudah bergabung itu adalah teman-teman yang berhak mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dan itu teman-teman harus ambil itu. Dan harus menjadi sebuah motivasi yang harus disampaikan ke orang lain. Kalau lu mau hidup lu lebih baik, ayo, gue punya solusinya. Nah, itu yang harus teman-teman pegangin. Bukan, ingat teman-teman, bukan kita goalnya closing, enggak. Tapi kita pengen hidup mereka seperti kita yang lebih baik. Nah, untuk menjawab yang tadi, misalnya downline, gimana cara motivasi downline? Ya, pertama kita harus termotivasi dulu. Konsepnya adalah konsep orang tua. Kalau misalnya kita lemas, anak kita melihat kita lemas, dia akan nggak semangat juga. Tetapi kalau misalnya kitanya semangat, anak kita lihat kita semangat, dia akan ikut semangat. Oleh karena itu, kita harus selalu semangat dan selalu termotivasi. Dengan begitu, downline kita akan ikut termotivasi. Itu yang menjadi peran penting ketika kita jalanin direct selling sebenarnya, atau multi level. Banyak banget multi level itu hancur, downline-nya hancur. Kenapa? Karena upline-nya tidak ada motivasinya. Putus asa di tengah, akhirnya semuanya putus tuh. Jaringan bawahnya pasti putus. Nggak kuat. Kenapa? Karena mamanya atau induknya itu putus asa. Terus anaknya bingung. Loh, induk gue kemana induk gue? Nah itu loh. Dia bingung. Itu penyebabnya. Tetapi kalau misalnya induknya kuat, selalu dekat dengan tim manajemen, ya punya rencana, kasih tahu tim manajemen, terus tim manajemen bisa lakukan, itu akan memperkuat. Contoh, Pak, kayaknya kita butuh ngadain webinar nih untuk tim saya. Buat webinar ya, undang timnya, tim manajemen untuk hadir. Penjelasan, nggak bisa presentasi, buat webinar, pakai Google Meeting 1 jam cukup lah. Google Meeting 1 jam kan bisa free, ya kan? Nah, kemudian undang tim manajemen untuk presentasi. Kemudian buat rekap atau di grup. Gimana teman-teman yang tertarik silakan kontak atau join, murah lu cuma 1.000 kayak gitu. Yang belum tertarik nggak apa-apa, saya akan kasih informasi. Oke Pak. Gitu. Waktunya sudah habis Pak. Takutnya putus di tengah jalan. Terakhir, besok hadir di Facebook karena saya akan bagi sesuatu yang menarik tentang PHO, Personal Handling Objection. Oke, ada ya Bapak ya. Berarti di live ISC juga ya Pak ya?
kan di Facebook besok. Jam 11 ya, jam 10 apa jam 11? Oh iya, iya, oke. Saya lupa memperhatikan. Jadi besok teman-teman jam 11 ya, kalau memang mau ketemu lagi dengan Pak Andika, pantau aja Facebook ISC Group, nanti ada tips-tips yang lebih menarik lagi. Oke, luar biasa. Oke, Pak Andika, waktu juga yang memisahkan kita untuk sesi pada malam hari ini cukup luar biasa, Pak. Ya, tips yang diberikan, dan saya pun secara pribadi mendapatkan influence baru, masukan baru untuk katakanlah sudah lupa ilmu marketing diterangkan kembali. Oke, Pak Andika, dari saya juga terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya, Pak. Ya, salam kenal dari saya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Moga-moga tidak di sesi kali ini aja, ya. Kita bisa ketemu di tempat yang lain yang lebih bagus lagi, luar biasa lagi. Ya, terima kasih ya sahabat ISC semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ya. Mohon maaf bila yang berkomentar belum bisa terjawab satu persatu karena memang keterbatasan waktu. Tapi kalau saya melihat dari penyampaian Pak Andika ini sangat-sangat luar biasa, tips-tips yang sangat luar biasa kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. IG saya Andika Wijaya Kurniawan ya. Andika Wijaya Kurniawan, cari aja.